Dicium-cium, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, Ilahi anta maksudi waritoka matlubi a'dini wa habbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Sebelum melanjutkan apa yang mau saya bicarakan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengutarakan bahwa saya membuat video ini tidak lain dan tidaklah bukan karena ingin menyelesaikan ujian akhir semester ganjil atau tugas dari dosen pengampun retorika, mata pelajaran retorika atau mata kuliah retorika. Nah, sebelum melanjutkan, yang saya hormati Bapak Rektorat, Bapak Haji Sumanta, Bapak Ketua Fakultas dan Jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah dan Jurusan Akidah Filsafat Islam, atau sekarang sudah diringkas menjadi Akidah Filsafatnya saja, beserta staf jajarannya yang saya muliakan, Ibu dosen retorika, Ibu Mutakhirina. Pasti kalian sudah banyak yang tahu soal mengenai hal baik dan hal buruk ya. Mengenai hal baik dan hal buruk. Nah, hal baik dan hal buruk itu pasti akan ada timbal baliknya. Ada feedbacknya buat kita. Ya. Ada timbal baliknya, ada feedbacknya ke diri kita sendiri. Nah, untuk hal baik dan hal buruk, bila mana kita mengkaji dalam agama Islam, untuk hal baik sendiri feedback ke kitanya yaitu adalah pahala, dan sebaliknya untuk hal buruk itu adalah dosa. Nah, lalu pertanyaannya, kita kapan mengetahui dosa dan pahala itu kapan? Ya. Tapi karena teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu untuk hal baik dan hal buruk, saya tidak akan menjelaskan ini. Yang saya akan jelaskan soal sejarah dalam desa saya, dan etosnya banyak yang memang membenarkan dan meyakini ya. Di desa saya itu penamaannya adalah Desa Cigeduk, letaknya di Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, beriringan dengan kaum Sunda lah. Bahkan banyak yang mengecap bahwa desa saya ini penamaannya penamaan Sunda, dan saya akui itu. Nama Cigeduk kan, yang namanya Ci itu kan kebanyakan dia asalnya oleh orang Sunda ya. Nah, ada dua versi untuk penamaan daerah saya atau desa saya. Yang pertama itu menjadi tempat peristirahatan bala tentaranya Sunan Gunung Jati, yang diketuai atau dipanglimai oleh anak angkat beliau, yaitu Raden Arya Kemuni. Nah, untuk hal ini, pada waktu itu Raden Arya Kemuni dan bala tentaranya mendirikan pendopo, mendirikan rumah. Nah, dia mendirikan rumah, kalau nggak salah 3 rumah, bahkan sampai ada yang mengatakan 5 rumah. Dan pada peresmiannya, istri dari Sunan Gunung Jati
yaitu Nyai Pakungwati hadir di tempat ini. Karena waktu itu Raden Arya Kemuning belum menamakan daerah ini, akhirnya istri dari Sunan Gunung Jati ini, karena peresmiannya dengan simbolis mengeduk tanah, dinamakan Keduk, daerah ke Keduk. Karena beriringan dengan dengan kaum Sunda, maka ditambahi Ci, ya, maka menjadi Cikedug gitu ya. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, Panglima Tempur dari Kesultanan Cirebon setelah bertempur dengan kerajaan Raja Galuh, bala tentaranya istirahat di daerah saya atau di desa saya, Cikedug ini. Dan karena waktu itu makanan dan minumannya sudah habis, maka mereka para tentara termasuk kudanya mencari minum sendiri, mencari makanan sendiri. Karena tidak ketemu dengan makanan, tidak ketemu dengan minuman, akhirnya si kuda dari bala tentara itu atau kendaraan untuk berperangnya mengeduk-ngeduklah tanah di daerah saya, mengeduk-ngeduk tanah. Setelah itu dengan kedukan kakinya kuda itu keluarlah air. Maka penamaan itulah menjadi apa? Simbolis itulah yang menjadi nama desa ini, yaitu Cai Keduk. Awalnya Cai Keduk. Karena ilatnya di sini atau lidahnya lidah Jawa, maka menjadi Ci Keduk, bukan Cai Keduk, menjadi Ci Keduk. Itu. Dan sumber airnya yang diyakini sebagai kedukan dari kakinya kuda itu masih ada. Nah, kalau keluarga saya sendiri menamakan balong gede, tapi kebanyakan masyarakat menamakan balong desa, merasa bahwa kolam ini itu milik desa, padahal tidak. Kolam ini peletakan tanahnya itu milik bapak tua saya atau kakek saya. Jadi bukan menjadi aset desa, melainkan mempunyai aset pribadi itu ya. Tapi tidak apa-apa, kita tidak mempermasalahkan itu. Yang jelas salah satu dari faktor yang dua tadi, orang desa ini sangat meyakini dengan namanya Cikedug itu, dengan kejadian dua itu ya. Oke. Nah, dan alhamdulillah balong atau kolam desa yang masyarakat banyak mengatakan sekarang bermanfaat. Kenapa saya mengatakan bermanfaat? Karena fasilitas yang ada di balong seperti air dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk apa? Untuk mencuci baju, untuk mencuci motor, bagi masyarakat yang tidak punya kamar mandi bisa mandi di situ dan lain sebagainya. Dan mencuci paham ya, mencuci itu mencuci beras. Nah, kalau orang hajatan kan mencucinya atau mencuci berasnya banyak, maka dari itu lebih efisiennya ya di balong gitu loh. Alhamdulillah balongnya jernih dan bermanfaat lah, intinya bermanfaat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Topik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.